Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari tetap semangat, persiapan hatinya. Lewat renungan kita dibaharui, lewat renungan iman kita bertumbuh, dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita diberkati semuanya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasukkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah peringatan dari Paulus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir tulisannya Paulus perlu mengingatkan jemaat yang ada di Roma untuk berhati-hati terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan, sidang jemaat Tuhan, dan mengacaukan kepercayaan orang kepada Tuhan. Sebab ajaran palsu yang berbeda dengan ajaran yang sehat pasti akan menimbulkan perpecahan dan kesimpang siuran, dan
terjadi sesuatu kekacauan dan menimbulkan hati keraguan-raguan kepada Injil yang benar. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka supaya tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sidang jemaat Tuhan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa gereja mesti tertutup kepada pendapat lain, masukan, kritikan. Tidak, sidang jemaat Tuhan. Tidak berarti pula bahwa semua ajaran bisa diterima begitu saja. Harus kita memilah-milah dengan baik, sidang jemaat Tuhan. Semua ajaran perlu diuji kebenarannya. Sekali lagi, gereja perlu waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan semuanya perlu kita bijaksana menyikapinya. Yaitu pengajaran yang ada saat ini. Saudara terkasih, kelihatannya Paulus mengenal para pengajar palsu itu. Setidaknya Paulus mengetahui motivasi mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Tadi kita sudah baca, Paulus mengatakan seperti itu. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat 18 tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Ini adalah analisa daripada Paulus yang Paulus lihat bahwa mereka itu hanya berkata manis saja, tidak ada faedahnya sebenarnya, dan menyimpang daripada Injil kebenaran itu. Pada hemat Paulus, mereka hanya mencari keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya perut mereka lah yang mereka utamakan. Artinya di sana mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan hanya untuk mendapatkan uang saja. Mereka bermulut manis karena ingin orang tertarik dengan ajarannya. Mereka merayu orang agar orang tertarik kepada ajarannya. Tetapi Paulus sekali lagi mengingatkan juga, bisa jadi tanda dari ajaran sesat siapakah yang dimuliakan, Tuhan atau manusia. Sekarang ada dua ajaran yang ada pada saat atau situasi pada saat itu. Ajaran manusiakah atau ajaran daripada Tuhan? Ini mau Paulus tekankan. Mana yang mau mereka ikuti? Ya, agar peringatan yang diberikan Paulus agar mereka mendengarkan dan mengantisipasinya itu. Sedang jemaat yang terkasih, Paulus mengakui bahwa ketaatan warga jemaat di Roma telah didengar oleh banyak orang. Dan karena itulah Paulus mengingatkan mereka untuk bersikap bijaksana terhadap setiap ajaran yang muncul. Mereka dapat berpikir dan mengambil suatu tindakan yang benar dalam menyikapi ajaran-ajaran tidak sehat seperti itu. Saudara terkasih, dalam doa Paulus, sumber damai sejahtera, Allah adalah sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kelihatannya hendak memperlihatkan ciri ajaran sesat, yaitu membuat banyak orang menjadi kehilangan damai sejahtera. Karena itu ketika ada seorang yang merasa kehilangan damai sejahtera dalam jemaat kita, perlu berhati-hati dan mengoreksi diri. Apakah kehilangan damai sejahtera itu karena keegoisan kita kah? Atau ada hal yang lain kah? Sedang jemaat Tuhan, ini perlu kita koreksi. Sebelum mengakhiri suratnya, Rasul Paulus memberikan beberapa nama teman sejawatnya yang lain. Dia memang tahu bagaimana menghargai dan menghormati orang yang berjerih lelah dalam pelayanannya. Demikian juga kah kita, sedang jemaat Tuhan? Peringatan yang diberikan Paulus ini juga peringatan kepada kita, sedang jemaat Tuhan, agar kita pandai memilah-milah mana ajaran yang sehat. Apalagi zaman sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh yang kita dapat, baik itu pengaruh dari lingkungan kita, pengaruh dari media sosial, pengaruh dari buku-buku, koran-koran, dan masih banyak lain. Sedang jemaat Tuhan, ini perlu kita antisipasi. Maka dari itu, mari sedang jemaat Tuhan, perlu kita banyak belajar firman Tuhan, agar kita memahami mana ajaran yang sehat dari Injil kebenaran itu.
Dan minta Roh Kudus menuntun kita, agar Roh Kudus mengingatkan kita agar kita berjalan di jalan Tuhan. Ini yang Paulus ingatkan kepada kita. Makanya jemaat di Roma, Paulus peringatkan agar mereka tetap waspada, agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang hanya manis-manis begitu saja, yang muluk-muluk saja. Tetapi terimalah ajaran kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini memberikan hidupnya agar kita hidup terbebas dari dosa dan kita diampuninya. Sidang jemaat Tuhan, saya kenal percaya peringatan Paulus ini juga peringatan untuk kita agar kita tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat. Saya kenal percaya sidang jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita untuk memberikan mana yang benar, mana yang jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami suatu pelajaran yang berharga, bahwa Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mereka waspada terhadap ajaran yang tidak sehat. Begitu dengan kami ya Tuhan, kami mau juga mewaspada terhadap ajaran-ajaran di sekitar kami yang tidak sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.